واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Anak-anak sekalian yang Ustadz Mahfud cintai semua, muqaddimah tadi kalian sering mendengarkan, di antaranya waktu khutbah Jumat atau pengajian. Muqaddimah tadi, innal hamdalillah ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya, itu disebut dengan khutbatul hajah. Apa? Khutbatul hajah yang sering disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau memberikan nasihat yang penting kepada para sahabat. Nah, pada kesempatan ini anak-anak sekalian perhatikan, kalian di sini hari ini untuk pertemuan daurah adalah hari yang terakhir. Untuk kelulusan tanggal 15. Artinya beberapa hari lagi anak-anak yang kelas 6 sudah lepas. Sehingga untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya harus usaha lebih keras lagi. Apakah melanjutkan SMP di sini atau pesantren atau yang lain. Begitu pula yang anak-anak SMP. Ya. Sebentar lagi sudah tidak ada secara fisik di sini. Akan tetapi hati harus tetap terjalin. Hati harus tetap sambung dan menyambung, ya anak-anak. Oleh sebab itu pada hari ini 2 sesi Ustadz Mahfud akan menyampaikan materi tentang adab, yaitu tentang akhlak. Kalian tulis sebagai dasar, ya. Kalian tulis sebagai dasar pembahasan, yaitu 1 hadis Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Berbunyi apa? Kalau bisa menulis dengan Arabnya imla bagus, seharusnya bisa. Ittaqillaha, catat semua mencatat, wajib menulis, harus semuanya menulis. Ittaqillaha, menulis, yang belakang nulis semuanya. Ya, baru nanti Ustaz Mahfud jelaskan. Tulis dulu hadis dan terjemahannya. Ittaqillaha, ahwat juga. Ya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Diulang, wa atbi'is sayyi'ata, ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nasa, ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ya.
wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nanti teh panas ya, teh panas ya. Artinya, tulis dulu artinya baru Ustaz jelaskan. Bertakwalah engkau, tulis, bertakwalah engkau kepada Allah. Anak-anak yang akhwat di atas tulis ya. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ulang, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan yang buruk, iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Dan bergaullah dengan manusia, dan bergaullah dengan manusia dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik, ya. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik, atau pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, ya. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi, HR At-Tirmidzi, dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Coba yang SMP baca, angkat tangan. Yang sudah nulis ya, yang sudah nulis bisa nyatet. Yang bener loh ya, jangan sampai salah. Iringilah perbuatan yang buruk yang baik, karena perbuatan yang baik bisa menghapus perbuatan yang buruk. Tadi kurang, ya. Iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, ya. Tambahi, tadi kurang ya. Karena perbuatan yang baik bisa menghapus perbuatan yang buruk. Karena perbuatan yang baik bisa menghapus perbuatan yang buruk. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ustaz Muhammad ulang, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik bisa menghapus perbuatan yang buruk. Serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Coba diulang, siapa mau ulang? Selain Rodevin atau Rodevin lagi? Coba Rodevin, hilang lagi. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan yang buruk dengan yang baik, karena perbuatan yang baik bisa menghapus perbuatan yang buruk. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ahsanta,
barakallahu fika ya radifin. Al-ana yantakil ila al-fasl as-sadis min al-ibtidaiyah. Tafadhal man yurid an yaqra'ah. Anak-anak silakan. Siapa anak SD kelas 6 yang mau baca? Ah itu duluan tuh. Ya, siapa namanya? Abror, ya Abror. Silakan baca Abror. Hadis riwayat dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, ya, Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Baik anak-anak, perhatikan semua hadis ini. Masya Allah, hadis ini memiliki kedudukan yang sangat agung. Kenapa? Akhwat semuanya, pertama, ya, tulis hadis ini memiliki kedudukan yang agung. Kenapa? Pertama, ya, hadis ini memiliki kedudukan agung karena satu, ya, hadis tersebut memiliki kedudukan yang agung karena satu, mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Allah. Mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Rabbul Alamin. Yang kedua adalah yang kedua titik, perbuatan yang baik bisa menghapus perbuatan yang buruk. Perbuatan yang baik bisa menghapus perbuatan yang buruk. Ketiga, sehebat apapun manusia dalam beribadah, pasti terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Sehebat apapun manusia dalam beribadah, pasti terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Sehingga dosa dan kesalahannya dihapus oleh kebaikannya, ya. Yang kelima, keempat, ya. Yang keempat, mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, ya. Mengatur hubungan antara manusia dengan sesama, ya, dengan sesama. Anak-anak sekalian, baru sekarang kita mulai dengan apa? Dengan penjelasan hadis tersebut, ya. Oh iya. Ya.
Nah, jadi anak-anak kita mulai sekarang. Kalian sebagai remaja di dalam Islam itu tidak dikenal yang namanya ABG. Ini banyak yang tidak hadir ya. Kok kosong? Apa? Atau gimana? Tapi umumnya hadir ya, alhamdulillah ya. Jadi anak-anak, di dalam agama Islam tidak ada istilah ABG. Apa ABG? Anak baru geblek, nggak ada. Anak baru gendeng juga nggak ada. Anak baru gede, ya biasanya kalau dianggap anak baru gede, semaunya sendiri. Model pakaian semaunya sendiri. Model rambut semaunya sendiri. Pakai sepeda semaunya sendiri. Kadang juga pakai motor semaunya sendiri. Apakah itu mengganggu orang lain atau tidak? Dia tidak peduli. Apakah itu membuat malu orang tua? Dia tidak mau tahu. Apakah itu mempermalukan sekolahnya dan bapak ibu gurunya? Dia pun juga tidak mau berpikir. Yang ada apa? Emang gue pikirin. Nah itu ya. Yang ada EGP. Apa? Emang gue pikirin. Biasanya ABG itu seperti itu. Biasanya. Tapi di dalam agama Islam, anak-anak perhatikan, yang ada adalah apa? Akil balik. Itu ya, akil balik. Sehingga jangan heran Imam Asy-Syafi'i rahimahullah hafal Al-Quran umur 7 tahun. Kemudian umur 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik yang menjadi guru setelah itu bagi Imam Syafi'i. 10 tahun Al-Muwatta dengan sanadnya itu ada 2 jilid ya. Anak-anak, Imam Bukhari 16 tahun dites hadis, dibolak-balik sama gurunya. Nah, kalau kita melihat kepada salafus soleh, mereka itu banyak kebaikan-kebaikan, memiliki kelebihan dan keutamaan yang tidak kita miliki. Tapi kita ingin seperti salafus soleh. Kita ingin meniru para sahabat. Kita ingin beriman seperti bagaimana imannya mereka. Para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Begitu juga dengan akhlak. Ya. Di mana akhlak ini merupakan pertama diutusnya Nabi. Tujuan diutusnya Nabi. Nabi bersabda, "Bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus dengan tujuan untuk menyempurnakan akhlak. Yang kedua anak-anak, yang paling sempurna iman seseorang yang paling baik akhlaknya. Ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna iman seseorang adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Dan juga akhlak itu yang paling banyak
memasukkan orang ke dalam surga. Nah, jadi catat pertama, Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang kedua, iman yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Yang ketiga, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah akhlak, ya. Akhlak yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Aktsaru ma yudkhilun nasa al jannah, yaitu aktsar ma yudkhilun nas al jannah, yaitu akhlak ini merupakan perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Ini anak-anak. Lantas akhlak itu apa? Akhlak itu apa? Akhlak adalah suatu perbuatan yang bersifat spontanitas dan dilakukan tanpa berpikir panjang. Suatu perbuatan yang bersifat spontanitas yang dilakukan tanpa berpikir panjang, itu akhlak. Ada, coba Ustadz tanya, ada tidak seorang minum dengan tangan kirinya? Ada tidak? Pak Ahmad tolong minta pinjam aquanya, airnya, air fit tapi ngomongnya aqua, ya. Padahal ini fit tapi aqua. Kalau biasanya minum kan begini ya, bukanya ya. Nah, ini dibuka begini, setelah itu apa? Gini ya. Sering lihat tidak? Siapa yang kalian lihat? Orang ya. Ada lanjutnya enggak? Sementara Nabi bersabda, la yashrabanna ahadukum bishimalih, inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi, rawahu Muslim. Jangankah engkau minum dengan tangan kiri, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Tapi dia spontanitas tanpa dipikir panjang langsung minum tangan kiri. Buka lagi tangan kiri. Ini buka tangan kiri. Itu namanya akhlak. Ya. Tapi akhlak yang mana? Ada al-akhlakul karimah, ada al-akhlakul razilah. Ada akhlak yang mulia, ada akhlak yang tercela. Kira-kira akhlak apa itu? Mulia minum dengan tangan kiri, tercela itu pakai sepeda. Satpamnya kemana? Satpam 3. Ya, jadi akhlak yang tercela. Tapi ada anak, ya, setiap masuk masjid kaki kanan, masuk toilet kaki kiri, minum tangan kanan, sama orang tuanya patuh, tanpa pikir panjang. Yusuf, belikan bawang ya ke warung. Iya Mi, langsung. Fatimah, belikan gula di warung. Iya Mi, langsung. Itu disapu. Iya Mi, sapu. Ya, ada yang kotor langsung disapu. Itu adalah akhlak mulia apa tercela? Ya Zaid, ya misalkan belikan beras, masih mikir, ya, wah Umi ini gimana sih? Aku lagi mainan kok disuruh.
Berarti terus mau dia setelah, ayo belikan, baru mau. Itu masih belum menjadi akhlak yang baik. Baik, bagus, mau, tapi belum menjadi akhlak. Kenapa? Masih mikir. Nah, kalau sudah kebaikan nggak pakai mikir, berarti sudah menjadi akhlak. Anak-anak, akhlak pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana akhlak kepada Allah? Sebagaimana di dalam hadis Tamim Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim an Tamim Ad-Dari. Radhiyallahu taala anhu. Artinya apa? Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Satpam 3 mana tuh main di lapangan sepeda, nggak bisa seperti itu. Satpam mana tuh 3 orang, ada anak main sepeda di lapangan. Masih tahu nggak boleh. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Ya. Kulna, para sahabat bertanya. Sampai 3 kali Nabi mengatakan agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasul? Lalu beliau menjawab, lillah, untuk Allah. Wali kitabihi, 2, untuk kitabnya Allah, Al-Quran. Yang ketiga, ya, wali rasulihi, untuk rasulnya. Yang keempat, wali aimatil muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin. Ya, yang kelima adalah untuk kaum muslimin seluruhnya. Untuk kaum muslimin seluruhnya. Perhatikan di sini. Agama adalah nasihat. Untuk siapa? Satu, untuk Allah. Loh, apakah Allah perlu nasihat? Nah, ini ya. Jawabannya adalah inilah akhlak kepada Allah. Apa nasihat untuk Allah? Para ulama menjelaskan, di antaranya Abu Amr bin Shalah dan juga Al-Imam An-Nawawi dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dari zaman ke zaman penjelasannya kurang lebih sama. Apa akhlak kepada Allah? Nasihat untuk Allah adalah akhlak kepada Allah. Satu, akhlak kepada Allah, mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi akhlak kepada Allah satu, mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Yang kedua, akhlak kepada Allah adalah ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah
tidak riya dan lain-lain. Ya, ikhlas dalam ibadah, tidak riya dan lain-lain. Yang ketiga, beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya. Beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya. Yang keempat adalah titik, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Ya. Itulah akhlak secara garis besar kepada Allah Ta'ala. Baca nomor satu apa? Allah kepada Allah, mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Anak-anak, apa mungkin ada orang minta pertolongan kepada Nyi Roro Kidul? Ada tidak? Apakah ada orang yang minta pertolongan kepada yang menjaga gunung? Apakah ada orang yang minta pertolongan kepada penghuni kubur? Ya, itu anak-anak. Dan sekarang itu sangat mudah. Ya, perhatikan semua anak-anak yang SD, perhatikan. Ya, bahkan anak-anak kecil-kecil seperti kalian sudah diajarkan dengan berbagai macam acara-acara yang bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ya. Oleh sebab itu, kalian bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena diajari tauhid. Nah, anak-anak yang SMP mau keluar, bahkan mungkin sudah sekolah di luar, masih ada di rumah, ikuti kajian tauhid di sini. Ikuti. Ya. Supaya punya bekal yang kuat, punya iman yang kuat. Karena ke depan kalian akan menghadapi berbagai macam tantangan, persaingan sekolah, persaingan di pondok pesantren, persaingan nanti juga kerja. Ayo jangan bergurau, jangan bercanda, bersaing dalam banyak hal. Nah, kalau akhlaknya kepada Allah dijaga, maka ingat, kalau kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillah fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik, rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Ustaz Mahfud merogoh kantong, ternyata gak ada duit. Yang hafal dapat duit, cus, cuma 10.000. Tapi nanti dapat 100. Siapa yang hafal hadis itu? Hadis Ibnu Abbas. Angkat tangan. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfadillah yahfadka. Lanjut, ayo, siapa yang mau? Jangan takut. Dapat hadiah. Ya.
Ada yang mau? Wahai gulam, wahai anak kecil loh, umur 0 tahun sampai 5 sampai balik. Nah kalian masih banyak yang belum balik, berarti masih gulam. Apa kata Nabi? Ini Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wahai anak kecil, aku akan mengajari kamu dengan beberapa pelajaran, beberapa kalimat. Yaitu apa? Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, kau akan dapatkan pertolongannya. Jika kau minta, mintalah kepada Allah. Jika minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Itu diajari akhlak kepada Allah. Jangan mentang-mentang ayahnya banyak duit lalu tidak minta kepada Allah. Wah, buat apa berdoa? Nggak perlu. Yang penting aku belajar. Abi yang bayar pesantren, Abi yang bayar ini dan itu, yang beliin sepatu dan lain-lain. Mintalah kepada Allah. Ya. Wa idza sa'alta fas'alillah. Karena ini merupakan akhlak kepada Allah. Ya. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adillah au udalla au azillah au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku hanya bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali datang dari Allah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepada Engkau, an adillah au udallah, dari menyesatkan orang lain atau disesatkan oleh orang lain. Ya. Au azillah au zalla, dari menggelincirkan orang lain atau digelincirkan oleh orang lain. Wa an adlima au udlama, dari mendolimi orang lain atau didolimi oleh orang. Au ajhala au yujhala alayya, aku berlindung kepada Engkau dari membodoh-bodohi orang atau dibodoh-bodohi oleh orang. Nah sekarang ini bully banyak terjadi, dibully orang, membuli orang. Gendam, tahu gendam tidak? Gendam itu banyak anak-anak ya, pundaknya ditepuk sama orang, sepedanya dikasih, handphonenya dikasih, dompetnya dikasih, itu ya. Nah, kenapa dibodoh-bodohi oleh sama orang? Kadang kalian beli mainan, ya, padahal tidak pingin beli. Ketika berada di depannya langsung beli tanpa pikir. Setelah pulang baru merasa kok beli ini. Ya. Sekarang ini ada tidak penipuan? Ada tidak? Banyak. Ada tidak orang yang mudah mendolimi orang lain? Banyak. Ya. Kalau kalian tidak berdoa, dengarkan anak-anak, ayo dengarkan ya. Akhlak dengarkan, perhatikan akhlaknya. Dengarkan, lihat ke sini semua. Lihat ke sini semua. 2 kelas 6. Ini anak SMP alhamdulillah kakak kelasnya. Perhatian semua. Kakak kelasnya jadi contoh. Kalian lihat sini, kalian ke sini. Ya. Anak-anak, perhatikan. Ini akhlak. Ya. Masih akhlak kepada Allah, belum kepada manusia siapa saja. Nah, akhlak kepada Allah dijaga. Jangan berbuat syirik, mentauhidkan Allah Ta'ala. Sekarang ada tidak orang yang menaruh sesajen? Ada tidak? Supaya apa? Tidak diganggu setan. Nah, terus di rumahnya digantung, biasanya digantung apa kalau di rumah? Apa? Jimat. Selain jimat apa namanya? Ada tapal kuda, iya.
dan lain sebagainya, ingin selamat. Ya, Nabi bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa menggantung sesuatu akan diserahkan kepada dia. Ya, siapa dia? Dia makan juga dikasih kok. Makan nasi, ya, sama-sama kita juga makan nasi. Dengerin. Iya, Ma'ruf. Lihat sini. Jangan ketawa-tawa, ayo lihat semuanya yang sini. Ya anak-anak, perhatikan lo ya semuanya ya. Ini akhlak. Ini akhlak. Kalau kelas 1 2 pantas. Kelas 6 enggak pantas. Udah bukan zamannya. Ya. Kelas 6 bukan zamannya. Ustadz bicara sendiri, bukan zamannya. Ustadz bicara kemudian tolak-toleh, bukan zamannya. Paham? Kalian akan melanjutkan ke pesantren. Ya, bawa namamu sendiri, orang tua juga sekolah. Ya. Tapi kalau punya ilmu, punya akhlak, insya Allah tidak perlu dikasih tahu lagi, tidak perlu. Paham? Ya, paham semua. Jangan cengengesan, jangan ketawa-ketawa. Paham? Ya, dengerin, paham, perhatikan semuanya. Nah, ini kita bicara akhlak. Sementara akhlak kalian, ketika ada orang bicara tidak mau mendengarkan, nah itu tidak boleh, betul? Nah, siap anak-anak ya? Thayyib, dilanjutkan. Banyak orang sekarang ini minta keselamatan supaya tidak terjadi tsunami. Kemudian apa yang dilakukan? Sembelih kerbau atau sapi, kepalanya dilempar. Padahal mata sapi itu enak nggak digoreng? Kepala sapi di dalamnya ada otaknya tidak? Kalau otaknya digoreng enak tidak? Otak sapi enak. Kenapa dikasih ke laut? Nah, supaya mendapatkan perlindungan dari yang jaga laut. Itu akhlak yang buruk kepada Allah. Ya, karena Allah lah yang Maha melindungi. Paham anak-anak ya? Nah, ini. Makanya di sini diajarkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Supaya apa? Adik Ibnu Abbas masih belum balik. Kalau minta pada Allah. Ingin sepatu baru, ingin tas baru, betul yang belikan Abi, yang belikan Umi, tapi minta ya Allah, mudah-mudahan Abi diberikan kemudahan di dalam mencari rezeki, diberikan keberkahan rezekinya, sehat, umur panjang, amalnya baik, ya Allah mohon ya Rabbi. Ya. Minta pada Allah Ta'ala. Jangan sombong, abiku duitnya segini, ya nggak boleh. Ya anak-anak ya, tidak boleh. Ayo dengerin, ya dengerin. Tidak boleh anak-anak. Makanya kalian meskipun sekarang sudah mau lulus, guru-guru masih sayang dan tetap akan sayang. Acara ini adalah bentuk kasih sayang guru. Kalau tidak ya sudahlah, mau lulus biarin saja, sudah sebentar lagi keluar, kan gitu ya. Dapat ijazah selesai. Tidak anak-anak, ya tidak. Wah sudahlah nggak apa-apalah, habis ini tidak perlu mengenang dan mengingat Pak Khalid, habis ini tidak perlu mengenang dan mengingat Pak Ahmad, tidak perlu mengenang dan mengingat Ustadz Imam, Pak Abdurrahman dan lain sebagainya. Salah, anak-anak salah. Ya, tidak perlu mengingat ibu-ibu misalkan, ibu siapa yang ngajar SMP, Bu Ati misalkan. Ya, Bu Farah, Bu siapa lagi?
ya, Ustazah Mila, Ustazah Ifada, itu kesalahan anak-anak. Ya, kesalahan. Itu bukan akhlak yang baik. Guru-guru sayang pada kalian. Bapak Ibu guru cinta pada kalian. Mereka semua ingin kalian jadi anak yang soleh dan solehah. Ingin kalian menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Ibu dan bapak guru menghendaki kalian agar memiliki akhlak yang mulia. Karena apa? Kalau memiliki akhlak yang mulia, kalian mau di mana saja zen. Ya, akhlak mulia zen. Ya, gitu. Banyak teman, banyak kawan. Apa akhlak yang mulia tadi? Dia minta kepada Allah, dijaga dengan Allah, dijaga dengan sesama manusia. Nanti di sesi kedua dengan sesama manusia. Ini pertama dengan Allah Ta'ala. Ya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Dengan demikian juga dengan Rasul. Kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca selawat. Quran, kita baca Quran, kita amalkan Quran. Gitu anak-anak. Nah, itu baru anak soleh, solehah. Itu baru anak Riyadhus Shalihin, yang berada di taman orang-orang yang soleh. Ya. Jadi tadi hadis apa tadi? Abi Dzar Al-Ghifari, riwayat Imam At-Tirmidzi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, di masjid bertakwa, di lapangan bertakwa, di rumah bertakwa, ya, di sekolah bertakwa, di jalan bertakwa, di mana saja engkau berada. Coba ingat-ingat nanti omongannya Ustaz Mahfud. Kalau yang masih sekolah di sini mungkin kasih ketemu sama Ustaz Imam, ada Ustaz Ilham, ya, ada bapak-bapak guru yang lain. Ada saya insya Allah. Barangkali di tempat yang lain. Oh, ternyata apa yang disampaikan oleh para ustadz, para ustadzah, ternyata benar. Kalau kita menjaga akhlak, ternyata banyak kawan, banyak teman, ya, banyak yang saling perhatian, dan seterusnya dan seterusnya, sehingga hidup itu nyaman, hidup itu aman dan nyaman. Tapi kalau punya sifat pelit, punya sifat suka mengganggu, punya sifat ego, punya sifat tidak peduli, punya sifat semaunya, tidak akan pernah tenang. Kenapa? Karena orang tidak akan suka. Kenapa? Karena akan dibalas. Al jaza' min jinsil amal. Hati-hati. Kalau suka nyimpen atau menyembunyikan sepatu temannya, suatu saat akan ada yang balas. Kalau suka mencaci orang tua kawannya, suatu saat akan dibalas, dicaci maki orang tuanya. Paham anak-anak ya? Nah, kalau kalian sudah berpikir seperti itu, insya Allah. Lo kenapa nggak bisa berpikir seperti itu? Ibnu Abbas saja minta pada Allah, minta pertolongan pada Allah. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersatu untuk menolong kamu dan memberikan manfaat, tidak ada artinya kecuali yang sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Dan seandainya semua manusia bersatu untuk mencelakakanmu, tidak akan ada artinya kecuali yang sudah ditetapkan Allah. Pena sudah diangkat, buku sudah ditutup. Waktu itu Ibnu Abbas masih kecil, umurnya antara 7 dan 9 tahun. Berarti kelas berapa itu anak-anak? Umur 7 tahun? Iya, umur berapa? 11.
Ibnu Abbas belum, apalagi yang kakak SMP. Sudah diajarin seperti itu sama Nabi. Itu sama juga pelajaran untuk kita. Ya. Nah, jadi anak-anak, yang di sana perhatikan di sini, ya. Ayo jangan kosong, biar setan nggak masuk. Lihat ke sini. Kalau kosong, setan masuk. Udah gini. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma masih kecil sudah siap menerima ilmu, ya, siap menerima ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang sudah jam 8:31. Barangkali cukup untuk keterangan tentang akhlak kepada siapa? Akhlak kepada siapa anak-anak? Akhlak kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, nanti sholat dengan baik, zikir dengan baik, baca Quran dengan baik, ya. Jangan sampai wudhu dengan baik, masih ada wudhu kakinya, mata kakinya tidak kena air. Wudhu dengan baik. Itu anak-anak ya. Baik, sampai di sini dulu. Nanti kita rehat jam 9 dimulai lagi sampai jam 10. Saya dengar insya Allah ada makannya ya. Ya. Ya, ini namanya husnul khotimah ya. Iya, mudah-mudahan juga ada minumnya, mudah-mudahan ya. Kalau nggak ada cariin minum. Baik anak-anak, nanti kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan atau ditulis boleh ya. Sampai di sini dulu. Akhwat juga sama, semuanya sama ya anak-anak, akhwat semuanya yang di atas. Saya lihat kalian semua semangat. Cuman yang ikhwan nih SD saya ini sama sini nih ya, kadang-kadang masih seperti air. Di sini sudah tenang. Di sini ya. Jangan malu, nggak harus punya akhlak ya. Jangan sampai nggak punya akhlak. Kalau nggak punya akhlak, silakan berbuat semaumu. Kata Nabi apa? Astagfirullahaladzim. Nabi bersabda, ya. Oh iya, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di antara perkataan kenabian yang pertama kali dikenal manusia apa? Kalau tidak punya malu, silakan berbuat semaumu. Kalau tidak punya malu, silakan EGP. Emang gue pikirin. Orang yang punya emang gue pikirin berarti tidak punya malu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini apa? Iya, saya mau toilet. Ya nanti jam 9 sudah ada lagi. Mau tadi bakal itu ada ya. Mas 6 ada bersama